terhadap produk yang kita punya, entah itu dilempar sepatunya karena mereka ngeri. Serius? Dilempar, guys. Serius. Gimana pandangan Kang Nurman terhadap brand-brand yang pakai local pride nih, hashtag local pride? Ya harusnya bawa sih. Harusnya bawa ya. Padahal udah nyiapin tadi. Ini tuh warnanya bakal berubah. Oke. Karena ya mungkin mereka bisa beli brand-brand besar gitu, yang harganya mungkin 10-20 juta untuk beli satu sepatu gitu. Tapi mereka nggak akan bisa dapetin Hirka. Podcast sambil makan sambil podcast, nemenin kamu yang lagi makan, bahas persepatuan. Podcast teman makan. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di podcast Teman Makan dari Shoe Workshop. Nah, kenalin, gue Dimas, host buat acara kali ini. Kalau teman-teman biasanya lihat tim kita yang lain seperti Rangga atau Oki dan yang lain-lain, dan perkenalkan, hari ini gue lah yang akan menjadi hostnya untuk segmen baru kita, yaitu Teman Makan. Kenapa sebutannya Teman Makan? Karena segmen ini khusus diciptakan buat kamu yang pengen nonton ini sambil makan, sambil minum, atau berkegiatan apapun. Nah, di Teman Makan kali ini kita kedatangan teman makan yang gak kalah seru ya. Buat teman-teman bisa dilihat ya, di sebelah gue udah ada seorang yang cukup legend nih di dunia persepatuan Bandung ya kan, Nurman ya? Enggak dong, baru. Baru ya, Masih baru banyak. legend ya maksudnya ya. Nah guys, jadi gini teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tapi sambil gue kenalin nih, kalau boleh kita izin buat makan dulu karena kita punya cemilan yang sangat spesial. Mangga Kang Nurman, silakan diambil ya. Ini apa nih? Ini adalah cemilan siang kita hari ini, yaitu kulit ayam teman-teman ya. Nah, di mana kita bakal ambil topik yang menarik terkait si kulit ayam ini gitu Kang ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut nih, gue pengen kenalin dulu sedikit tentang teman makan kita hari ini, yaitu Kang Nurman. Kang Nurman ini salah seorang pendiri brand yang lumayan hits ya beberapa tahun ke belakang, di mana brandnya beliau ini punya satu produk yang amat inovatif, yaitu sepatu dari kulit ayam. Pertama di dunia. Pertama di dunia. Oke. That's right. Seperti gimana? Nanti kita akan lihat dan mari kita nikmatin dulu kulit ayamnya. Silakan Dang, sambil diminum. Oke. Kita thank you banget nih Kang Nurman udah mau jauh-jauh ya datang ke tempat kita. Ya padahal sebenarnya tetangga ya Kang Nurman ya. Tetangga kita, dekat banget. Tetangga kita. Kita sama-sama di Bandung, workshopnya sama-sama di daerah Muhammad Toha ya Kang ya. Betul. Ini sebenarnya tetangga kita lah. Nah, hari ini khusus jauh-jauh datang tetangga kita ini untuk ngobrol ya. Nah, sebelum mulai nih kita mau coba kenalan dulu. Siapa sih itu Hirka ya? Ini adalah brandnya Kang Nurman. Sebelum mulai kayaknya kita coba tampilin dulu ya profilnya sedikit Hirka. Nanti editor kita bakal masukin sedikit pengenalan tentang Hirka dan produknya. Halo Bung Danon, perkenalkan saya Nurman dari Hirka. Sepatu yang ada di tren sekarang bermula dari kulit ceker ayam mentah. Ada 3 tahap proses pembuatan sepatu Hirka, yang dimulai dari pengolahan kulit kaki ayam, kedua penyusunan kulit kaki ayam, dan yang ketiga adalah pembuatan sepatu Hirka. Dalam pengolahan kulit ceker ayam dibagi menjadi 2 tahap. Pertama adalah penyisitan kulit ceker ayam, dan yang kedua adalah penyamakan kulit ceker ayam. Tahapan kedua adalah penyusunan kulit ceker ayam. Kulit ceker ayam disusun dan dijahit menjadi apar. Kedua tahap ini yang tidak dimiliki sepatu kulit jenis lainnya. Terakhir, tahapan pembuatan sepatu. Semua elemen yang ada di sepatu itu digabungkan, dari mulai upper, insole, dan outsole, menjadi sepatu yang siap dipakai oleh Bung dan Nona sekalian. Nah, itu tadi sedikit tentang Hirka, teman-teman. Kita pengen coba denger langsung nih dari foundernya sendiri, Kang Nurman. Oke. Gimana Kang Nurman? Ada cerita apa sih sebenarnya di balik Hirka nih, Kang? Jadi ceritanya mungkin dari 5 tahun yang lalu, Kang. Oke. Kita start Hirka 2015. Gitu kita riset berbagai macam jenis materials. Diawali karena keresahan saya mungkin di 2014 itu kita punya bisnis yang lain gitu. Dan banyak produk luar yang masuk Indonesia gitu dan gue pikir
di situ udah mungkin bakal 5 atau 2 sampai 3 tahun ke depan bakal berdarah-darah nih market gitu kan. Oke. Nah, akhirnya gue coba riset nih di 2015 kita ada berbagai macam jenis kulit gitu. Dan gue menemukan secara tidak sengaja gitu. Itu riset yang ayah gue coba kejar dulu gitu. Dan diantaranya itu ada ceker ayam. Nah, kenapa pilih ceker ayam di antara banyaknya kulit gitu, material yang lain gitu. Karena menurut gua ceker ayam saat itu belum ada yang pakai. Poin pertama adalah itu. Kedua juga source-nya banyak banget. Kita bisa menemukan ceker ayam dimanapun gitu. Dan akhirnya gue coba riset di 2015. Nah 2015 kita riset materialsnya, nggak sampai hanya itu. Kita 1 tahun tuh full riset karena bisa dilihat ceker ayam yang tadi. Coba kita lihat ya. Ya, ceker ayam yang rapuh. Itu bisa kita bikin kulit seperti halnya ya ada volume 1-2 mili. Itu naikin volumenya. Dan awalnya tuh kita menemukan kayak ceker ayamnya tuh benar-benar keras banget gitu. Dan gampang sobek. Itu di 6 bulan pertama dan finalisasinya kita udah pede itu ketika di 1 tahun gitu. Di 1 tahun ini bisa di durability-nya bisa dicoba sih, dicek sih gitu. Oke, ini menarik nih. Karena kita lihat ini ketebalannya udah beda ya, nggak kayak kita lihat kulit ayam, kulit ceker ayam ya terutama ya. Nah, yang jadi pertanyaan nih, masyarakat tuh sebenarnya suka nggak sih Kang sama produk ini? Laku nggak sih produknya? Itu yang jadi pertanyaan. Oke, pertanyaannya suka atau tidak itu mungkin kembali ke selera market ya. Selera market, setuju. Karena mungkin kita udah berusaha sebaik mungkin menyampaikan edukasi tentang ceker ayamnya gitu. PR kita tuh bukan hanya produk, kita bukan memperkenalkan produk seperti halnya teman-teman brand lain menjual produk sepatu gitu. Tapi kita harus memperkenalkan materialsnya gitu. Oke. Yang common di masyarakat saat ini adalah kulit sapi. Betul. Tapi tidak bicara soal kulit ceker ayam. Kalau bicara soal kulit eksotis lagi, kita bicara kulit ular dan buaya gitu. Betul. Dan nggak common lagi dari ceker ayam. Makanya itu kita ada cukup lumayan agak tricky untuk bicara ceker ayam ini gitu. Oke. Karena stigma yang sudah sampai di masyarakat, ceker ayam itu rapuh, ceker ayam itu tipis dan nggak mungkin dijadiin barang fashion. Setuju kan? Itu asumsi masyarakat terhadap apa yang kita kerjakan saat ini. Betul. Gitu, dan akhirnya itu kita temukan di 2017. Fun fact-nya adalah ketika kita masuk ke market wanita. Wanita sudah terbiasa dong. Betul ya. Wanita sudah terbiasa yang namanya dengan ceker ayam. Mereka biasa belanja ke pasar, mereka biasa consume. Betul. Gitu. Dan akhirnya mungkin first impression mereka terhadap sepatu yang udah jadi kayak gini, mereka pikir bahwa ini kulit ular. Oh, I see. Kita lihat dulu ya guys, teman-teman di kamera ya. Ini sepatunya full kulit ayam ya Kang ya? Betul. Nanti mungkin bisa lebih di zoom in ya sama tim editor. Ini bener-bener kalau dibilang nih ya, kalau kita nggak dikasih tahu kalau ini dari ceker ayam, kita nggak akan tahu kalau ini kulit ceker ayam. Ya, dan itu poinnya. Orang-orang first impression mereka ya user yang kalau kita ada event offline atau apapun itu gitu, atau memamerkan karya yang kita punya gitu, mereka biasanya bilang bahwa ini kulit ular. Oh, oke. Dan tanpa kita kasih penjelasan terlebih dahulu ya. Kita coba lempar market soalnya. Nah akhirnya setelah ada diskusi khusus sama kita, gitu kita bilang bahwa ini kulit ceker ayam. Mereka kaget. Nah respon cewek atau wanita terhadap produk yang kita punya, entah itu dilempar sepatunya karena mereka ngeri. Serius? Dilempar guys? Serius karena mereka nggak expect bahwa ini kulit ceker ayam. Oke. Gitu. Atau mereka biasanya jijik. Lihat yang udah jadi kayak gini. Apalagi yang ini masih utuh ya. Iya. Ini masih utuh nih. Atau yang udah kayak gini nih, mereka padahal udah hilang, bau-baunya udah hilang, udah hilang, semuanya udah clear, dan udah ini ya, udah firm untuk dijadiin materials, gitu. Nah tapi kan asumsinya kembali ke situ, apalagi bicara soal harga ya, ceker ayam kan stigma di masyarakat itu murah dan lain sebagainya. Betul. Nah yang mereka tidak pahami adalah soal prosesnya, makanya edukasi marketnya kita tuh bukan bicara soal produk aja, tapi all of things apa yang kita kerjakan gitu. Dari mulai materials sampai jadi produknya. Kalau bicara soal materialsnya kuat atau tidak, terus juga ini gampang robek atau tidak dan lain sebagainya. Kalau bicara soal produk, bagus nggak sih? Urgensinya apa sih untuk saya pakai sepatunya?
gitu. Oke, menarik nih Kang. Ini kalau boleh take a back sedikit ya. Gue tuh sebagai penikmat sepatu kulit ya, baik yang merek lokal maupun yang luar. Jadi gue kolektor beberapa sepatu. Gue ada sepatu kulit yang cukup oke lah ya, dari berbagai macam jenis kulit. Dan jujur di pikiran gue ya, karena mungkin salah satu target marketnya Hirka itu orang-orang kayak gue nggak sih Kang? Kerja kantoran, profesional, dewasa muda gitu ya, senang sama dress shoe. Ya, tapi bukan kolektor. Bukan kolektor ya. Oke, mungkin sedikit gak cocoknya di situ kali ya. Nah, di situ gue sebagai user sepatu dress shoe, gue jujur langsung ilfeel Kang. Ya. Lihat sepatu kulit ceker ayam. Karena di mindset gue ceker ayam itu satu, bagian gak kepake alias limbah. Yang kedua, agak menjijikan untuk dikonsumsi atau diproses. Betul. Nah, gue jadi ngerti cewek-cewek yang lempar sepatu begitu tahu itu kulit sepatu ayam, dari ceker ayam ya Kang ya. Nah, gue sendiri pun berpikiran begitu waktu pertama kali lihat fotonya. Oke. Ya kita bisa liatin lagi ya di insert kayak gini, zoom innya apa sih ini gitu ya. Nah, ini jadi menarik nih Kang. Kenapa kenapa harus pilih? Kalau boleh cerita lebih detail, kenapa sih harus milih si sepatu dari kulit ceker ayam? Padahal ketika kita ngomongin dunia persepatuan lokal aja dulu ya, nggak usah yang luar. Mereka tuh berlomba-lomba dari sisi craftsmanship-nya, dari sisi bahannya. Wah, gue bisa dapat leather langsung dari Horween, Cordovan leather paling bagus misalnya. Oh, gue bisa dapat French calfskin yang dipakai sama Hermès misalnya. Oh, gue bisa dapat ini, bisa dapat itu dan lain sebagainya. Yang profitnya mungkin udah di atas 500, bisa jutaan bahkan ya Kang ya. Right. Itu pride-nya kalau kita lihat beberapa artisan sepatu lokal. Nah, ketika mereka semua seperti itu, Hirka justru berbalik 180 derajat arahnya. Kok harus begini gitu, harus ke barang tanda kutip limbah. Ini gimana sih Kang sebenarnya ceritanya Kang? Ya, jadi gue juga coba risetnya sebelumnya. Kenapa kita mulai ceker ayam? Karena teman-teman gue udah pada main di situ, di ranah itu gitu. Dan opportunity gue untuk masuk ke ranah yang sama mungkin agak sedikit susah gitu, karena gue bukan kolektor sepatu. Gue nggak begitu paham soal sepatu gitu kan awalnya. Setelah mempelajari Hirka ya otomatis kita harus mempelajari lah. Dan gue nggak ada istilahnya feel lebih untuk into di dunia sepatu sebetulnya gitu. Karena keterbatasan gue saat itu gitu. Karena kebutuhan juga mungkin. Gue coba mulai dari hal yang sesuatu yang beda yang mungkin orang-orang mungkin 2-3 tahun nggak akan ada yang ngikutin nih gitu kan. Nah, USP-nya ini gue pikir ada di ceker ayam gitu. Semua brand lokal sepatu dress shoes itu pasti kejarannya adalah barang-barang yang material yang oke lah. Betul. Gitu. Material oke yang di atas ya mungkin harga satu fitnya tuh bisa sampai 500.000 dan lain sebagainya gitu. Tapi gue nggak ke arah situ gitu. Kita coba cari sesuatu yang bisa ngalahin mereka nih. Tapi bukan dari harga ya. Dari unik ya Kang ya. Dari unik. Gitu. Karena gue pertama di dunia yang pakai material sini gitu, yang pakai material sini, dan itu jadi poin penting ketika kita memulai Hirka. Gimana caranya dapat viral effect? Viral effect-nya, ini keynote yang menarik nih teman-teman ya, dari USP yang unik sampai viral effect-nya. Nah, akhirnya udah deh kita coba starting si Hirka nih gitu kan. Di 2019 kita mulai branding tuh. Kita mulai branding, kita coba masukin campaign. Jadi sebetulnya nggak hanya bicara soal ceker ayam limbah aja. Ini juga lebih lanjut lagi untuk future-nya mungkin kita ke arah exotic leather ya gitu. Kita pengganti atau alternatif material pengganti kulit ular dan buaya. Gitu. I see. Nah, mungkin ini juga data yang nggak diketahui banyak orang gitu. Indonesia itu menjadi salah satu eksportir kulit ular terbesar di dunia. Gitu. Bayangkan kemarin aja sempat ada media, salah satu media yang riset sampai mereka ada namanya satu kampung ular gitu. Itu mereka memproduksi ular. Hampir di desa itu tuh memproduksi ular. Kulit ular ya. Kulit ular, dan mereka sudah tidak bisa menemukan ular di daerahnya mereka. Habis ya. Mereka harus cari source ke yang lain, resource yang lain, ke tempat lain atau hutan-hutan yang lain. Jadi nggak environmental friendly dan nggak sustain ya sebenarnya bisnisnya. That's the point. Jadi ini menarik nih. Ini berarti ngomongin sesuatu yang idealis banget nih Kang. Tapi sebelum kita ngomongin ke idealisme,
ada satu nih yang gue penasaran nih Kang. Dari reaksi masyarakat, otomatis kita harus sambil makan aja Kang ya. Oke. Sambil ngemil-ngemil aja. Nah dari ketika kita ngomongin reaksi masyarakat, mau nggak mau kita harus tahu juga dong bagaimana sih penjualannya. Boleh di-spill nggak sih Kang? Gimana sih data penjualannya nih Kang? Bicara penjualan kita dari 2020 kita sampai 2021 kita retail. Kita main retail. Kita main retail. Dan itu cukup lumayan bagus buat kita. Kita bisa 2017 kita udah mulai jualan sebetulnya tapi kita belum punya produk ya artikel tetapnya gitu. Dan itu di 2020 dengan adanya brandingan dan kita punya 5 artikel yang keluar, itu kita bisa naik 5 kali lipat dari yang sebelumnya gitu. Oke, naik dan 5 kali lipat. Yes, itu poin-poin kita peak poinnya di 2020 sebetulnya, pandemi. Oke, pas pandemi ya. Dan hebatnya lagi kita dapat limpahan exposure cukup lumayan besar saat itu gitu. Yang awalnya mungkin orang-orang nggak tahu sama sekali tentang kita. Ada beberapa influencer yang coba push produknya kita, yang bantu produknya kita dengan sukarela gitu. Mereka ya istilahnya gue coba kenalin ya ini kata mereka ya, gue coba kenalin produk lu ya gitu kan dengan sukarela dan tanpa dibayar sepeser pun. Akhirnya itu jadi kita kaget juga gitu karena planningnya kita tuh katakanlah 2020 itu di Januari Februari itu kita fokus development produk. Oke. Kita udah mulai dari dulu tapi kita finalisasinya di 2 bulan. Oke. Gitu. Tapi ternyata di 2 bulan itu udah terjadi lonjakan demand yang cukup lumayan tinggi gitu. Dan itu kita kaget. Jadi meskipun belum selesai gitu ya produksinya, masih sudah ada ini ya? Sudah ada demand, permintaan yang cukup lumayan tinggi saat itu. Karena ada beberapa influencer, ya nggak sama satu influencer yang coba bantu kita. Gitu. Itu terlihat dari pertumbuhan sosial media kita yang cukup lumayan signifikan di 2020 lah. Yang awalnya mungkin cuma 1.000, kita bisa sampai beberapa puluh ribu lah. Itu hanya di tahun 2020 ya. Gitu. Nah, tapi gimana pun artinya ini tetap untuk produk niche ya, untuk market niche ya. Nah. Tapi ini fun fact-nya lagi. Gimana? Orang-orang yang nggak paham sepatu, orang-orang yang nggak paham materials, itu mereka ke bawah hype-nya. Oh, I see. Jadi meskipun sebenarnya marketnya adalah niche yang orang-orang yang kena hype itu tetap dapat gitu ya, tetap beli. Dan mereka tuh alasannya tuh nggak, saya suka sepatunya nggak. Ini orang ini pakai, aku pengen pakai juga. Oke, nah, kayak gitu lah. Cuman sampai sejauh mana sih hype-nya ini? Ini kan artinya ada limitnya. Kan bukan sky is the limit, Kang. Namanya juga marketnya ini ya, niche ya. Nggak mungkin kita mengharapkan mass production yang penjualan yang masif bener-bener dengan produk se-niche ini, dengan market untuk produk yang se-niche ini. Itu gimana sih Kang? Gimana sih? Ya karena tujuannya juga kita nggak untuk mass production kok. Kita tujuannya ya serius kan? Ya kita nggak kesana gitu. Kita cari benar-benar ya yang penting kita bisa sustain aja. Kita bisa sustain beberapa puluh tahun atau 20 tahun ke depan supaya bisa menikmati apa yang kita kerjakan gitu. Dan ini produk bukan produk yang memang bukan produk untuk jualan benar-benar literally jualan gitu karena ya ketika bicara soal efisiensi ini sangat tidak efisien untuk bicara soal bisnis ya. Gitu karena banyak aspek yang kita kerjakan. Iya, betul gitu. Kan. Dan akhirnya di situ jadi poin penting gue untuk coba berpikir ya udah deh dengan adanya limpahan demand kemarin itu kita coba ambil beberapa ya mungkin 10% ya jadi loyal customer kita. Ada yang sampai satu produk user kita ya, ada yang sampai punya satu produk satu artikel 2 warna gitu dan itu beberapa artikel dan ada yang sampai sayang banget sama artikelnya satu produk tapi dia sayang banget gitu. Satu produk dia sayang banget gitu. Oke. Sampai dia tuh cerita terus ke kita gitu. Feedbacknya cukup lumayan positif lah ke kita. Meskipun karena limpahan itu jadi kita produksinya agak lumayan keteteran, tapi ternyata ada beberapa persen dari situ itu yang benar-benar loyal ke kita. Makanya kita bikin hubnya lah. Kita bikin hubnya untuk bertukar pikiran gitu ya sama. Jadi bertukar informasi lebih tepatnya. Kalau kita ada artikel baru atau misalnya mereka punya sesuatu yang pengen di-share ke mereka ke teman-teman yang lain bahkan ke kita gitu untuk diobrolkan dengan teman-teman yang lain juga gitu. Itu kita kasih hubnya. Nah ini jadi menarik nih guys, ketika semua brand itu pingin masif penjualan di mana-mana, ads-nya menggila gitu ya, pingin ada di semua kota di Indonesia, tapi justru Hirka itu hanya ingin sustain satu, dan yang kedua prefer punya loyal customer sekian persen aja ketimbang punya pelanggan yang sangat masif. Why Kang? Kenapa sih harus kayak gitu? Apa ya? Iya
pengen bisa menikmati brand lebih lama aja sih. Maksudnya dengan perjalanannya di Hirka tuh, gue belajar banyak hal dari Hirka gitu. Nggak bicara soal produknya aja, dari hulu ke hilir gue jadi belajar gitu. Karena sesuatu istilahnya apa ya? Hirka itu bukan seperti halnya gue coba jalan beberapa brand gue yang lain gitu. Special brand yang memang kita dari cara penyampaiannya juga harus berbeda, komunikasi brandingnya juga berbeda gitu kan, kita cara komunikasi marketing juga berbeda gitu. Banyak hal yang kita coba di sini yang mungkin nggak biasa brand-brand lain lakukan. Gitu. Dan akhirnya kenapa Hirka kita pengen gue pengen sustain di Hirka gitu. Karena itu Hirka ada terus sampai nanti anak-anak gue tumbuh bisa menikmati ini gitu. Dan jadi ya nggak perlu besar as a bigger company di Indonesia gitu, nggak perlu, tapi bisa sustain lama. Ini menarik nih. Jujur Kang, saya lumayan malang melintang di beberapa brand lokal. Artinya bukan saya kerja di brand lokal, bukan nge-handle brand lokal, enggak itu aja. Karena saya sempat lompat beberapa industri, dari financial industry ke UMKM juga. Dan itu banyak bersinggungan sama brand-brand lokal. Dan jujur, ini pertama kalinya saya dengar ada brand lokal yang hanya ingin sustain, bukan grow bigger dan bigger. Karena semuanya, artinya 99%, baru Hirka aja 1%-nya ini yang satu-satunya bilang saya nggak pingin grow semaksimal mungkin. Semuanya selalu ngomongin grow profit aja. Dan ini jadi menarik Kang, nggak apa-apa ya sambil dimakan Kang. Karena ini tuh jadi sesuatu yang apa ya, barang aneh kalau di Indonesia. Tapi ketika kita ngomongin brand Jepang misalnya, atau brand-brand niche banget di beberapa negara-negara barat, ada brand-brand yang memang seperti ini. Kita kayaknya nggak usah nyebutin nama brand ya, tapi saya pribadi memang fans dari beberapa brand-brand lokal Jepang. Banyak brand lokal Jepang itu melakukan hal-hal seperti ini. Mereka nggak peduli penjualannya masif. Buktinya apa? Mereka nggak buka toko di luar Jepang. Bahkan mungkin di Jepangnya aja mereka cuma punya satu toko. Mereka cuma punya satu toko di satu exact location itu. Desainnya secukupnya, ada aja. Ya maksudnya bukan jadi jelek ya, bukan jadi seadanya, tapi minimalis, cantik, cakep. Dan orang kalau mau beli brand itu harus ke sana, titik. Udah, nggak ada lagi opsi yang lain. Dan mereka ketika ditanya, kenapa lo nggak bikin cabang? Kenapa lo nggak bikin mungkin semacam nge-license lah ya, brandnya ke negara-negara lain, ke tempat-tempat yang lain? No, mereka cuma bilang, gue ada aja udah cukup. Gue eksis aja di sini, di scene ini sampai sekian tahun ke depan, sekian puluh tahun ke depan, sampai generasi kedua atau generasi ketiga gue. That's enough buat kita. That's it. Keren sih Kang. Gila ya, ada orang Indonesia berpikiran kayak gitu. Mungkin nggak cuman gue sih. Kayaknya banyak sih. Cuman nggak tahu. Ya? Karena mungkin ya baru ketemu aja kita ya. Ketemu aja. Ini. Tapi ya gue juga di scene ini ya, maksudnya berbisnis dengan beberapa teman-teman gue gitu. Mereka ya kejarannya pasti itu. KPI-nya pasti, omsetnya kita naik dan lain sebagainya. Setuju. Man, lu kok Hirka nggak gimana ingin gitu kan? Ya udah lah. Ya udah mau sampai mana gitu, nggak ada puasnya gitu. Kalau bicara soal puas sih, mungkin nggak akan ada puasnya ya gitu. Setuju kan? Dan ya unlimited dan itu juga jadi capek ke kitanya gitu. Akhirnya ya gue pikir di Hirka yang penting kita bisa eksis beberapa puluh tahun ke depan deh gitu. Itu sih kayaknya, karena emang peak point-nya belum gua temuin. Gitu. Nah, ini artinya kalau udah ngomongin kayak begini, kita ngomongin idealisme gak sih? Ya, kita artinya kalau udah kayak gini, kita udah ngomongin idealisme dong ya Kang ya. Jadi pengen tahu nih, idealismenya Kang Nurman lebih lanjut gimana nih? Waduh, bicara idealisme ya. Mungkin udah hilang deh. Jadi idealis gua tuh udah terkikis ya karena realita mungkin. Gue sekarang udah berkeluarga, 1 istri dan 2 anak. Gitu. Dan itu ngebuat idealis gue terhadap apa yang gue kerjakan dan gue coba kejar itu semakin hari semakin berkurang lah. Gitu makanya. Tapi tidak bicara soal Hirka ya. Kalau Hirka set yang berbeda lah gitu. Mungkin dulu idealisnya parah. Sekarang mungkin terkikis. Tapi tetap masih ada idealis gue di sini gitu. Dan ini nggak akan hilang. Gitu. Dan kalau bicara soal dalam apa idealis gue terhadap apa yang gue kerjakan saat ini,
Seperti halnya apa ya? Mungkin sebenarnya gue punya idealis yang cukup besar. Tapi ada barrier yang nggak bisa ditembus sama gue sendiri gitu. Dan akhirnya ya mau nggak mau kita coba untuk into ke yang lain sih gitu. Coba kerjain yang lain. Dan itu nggak di Hirka gitu. Hirka benar-benar idealis gua di sini gitu. Gua kerjain yang lain yang mungkin lebih profitable buat gua dan bisa menghidupi keluarga gua itu sih. Oke. Idealismenya menarik nih teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin idealis, arti semuanya sih sebenarnya semua brand lokal itu pasti ngomongin idealis ya. Betul. Semuanya berangkat dari mereka punya idealisme. Saya sejujurnya pengen ngulik nih lebih dalam sama Kang Nurman. Keberatan nggak nih sama idealisme? Boleh cerita lagi nggak Kang? Klik lagi nih. Boleh. Kalau boleh cerita nih Kang, idealismenya Kang Nurman untuk brandnya atau untuk industri sepatunya nih, itu gimana tuh Kang? Industri sepatu ya. Kalau industri sepatu, gue pikir untuk hal spesifik kayak mungkin lu kolektor kan bang, itu agak mungkin beberapa puluh tahun ke depan ada harapan market Indonesia aware ke sana ya. Karena kan kalau bicara soal kolektor, mereka pasti memperhatikan konstruksi dipakai di sepatu, lalu juga material yang digunakan. Material, setuju. Dan shape di sepatunya. Shape juga, setuju. Nah, makanya Indonesia tuh ya gue pengennya market Indonesia tuh drive ke sana gitu. Tapi ternyata industrinya nggak support. Oh, I see. Ini saya ngerti nih Kang, tapi gimana cara kita sampaikan ya sama orang-orang ya? Penyampaian gimana ya? Industri apa ya? Pemainnya nggak ke arah situ. Mereka benar-benar ya udah, gue gimana caranya dapat profit yang banyak dengan gue memperkerjakan banyak source, mungkin which is nggak salah juga sih sebenarnya. Itu jadi pilihan. Tapi kan akibatnya adalah marketnya knowledge tentang entah itu tentang produk atau marketnya nggak bertumbuh lah. Gitu. Betul. Bertumbuh lah. Gitu. Dan akhirnya yang dulu kita case beberapa tahun ke depan ada yang orang-orang nabung untuk beli produknya kita. Iya, setuju Kang. Saya juga ngalamin soalnya kan. Iya, bener loh teman-teman. Jadi gue tuh seneng sama beberapa brand lokal dan luar negeri, dan setiap sebelum gue akuisisi itu ya gue harus nabung dulu karena memang penghasilan gue itu bukan 10 kali lipat dari harga sepatunya Kang. Misalnya sepatu Hirka aja 2,5 juta. Kalau gue sebagai marketnya Hirka gitu ya, dan gue pengen nggak mungkin sekali gajian langsung beli Hirka tuh nggak mungkin. Gue pasti nabung dulu beberapa saat, dan itu tuh feel-nya ya sebagai kolektor dan idealis gitu. Gue juga ada di kategori yang Kang Nurman bilang tadi, di mana shape-nya gue punya idealisme kalau gue butuh shape yang chinsel toe misalnya. Gue butuh model-model apa? Gue butuh satu whole cut, gue butuh satu model lagi yang Oxford, gue mungkin butuh monk strap, gue butuh boot dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu tuh ketika gue cari gitu di market Indonesia, nggak banyak yang akomodir itu. Boro-boro ngomongin whole cut, ngomongin Oxford aja. Hah, apa itu? Ini pantofel, Pak. Ini sepatu formal, Pak. Udah, that's it, titik gitu ya. Dan itu sungguh disayangkan ya, Kang Nurman ya? Sungguh disayangkan. Padahal, karena nggak banyak yang bahas juga sih. Setuju, Kang. Padahal tuh, kalau kita ngomong sampai level tukang kita tuh punya skill nggak kalah sama luar. Jelas. Kita belakangan beberapa yang mungkin sudah teredukasi ya sama persepatuan gitu, mungkin di level-level yang antusias, mereka sudah kenal sama konstruksi sepatu. Ada Goodyear Welt misalnya, mereka sudah kenal ada Black Stitch, minimalnya rata-rata mereka pengennya Black Stitch deh, atau udah kenal dengan jenis-jenis kulit, jenis-jenis shape dan lain sebagainya. Nah kalau kita tanya ke tukang, gilanya mereka bisa kan? Bisa. Goodyear Welt, teknik klasik yang susah. Tapi fun fact-nya lagi, kalau misalnya kita bicara sama tukang, itu bukan Goodyear Welt. Iya. Tapi Bene. Oh iya. Bene. Kalau di Bandung ya, kalau di Bandung itu Bene. Itu lebih mereka lebih tahunya Bene, bukan Goodyear Welt. Satu lagi kan katanya istilahnya Ecos Tilu. Nah, itu. Jadi banyak bahasa-bahasa yang mungkin
Oh ini tuh Beda kayak ya? gini, oh itu tuh namanya ini gitu. Iya, gitu. beda bahasa tapi tekniknya dapet ya Kang. Itu menarik tuh. Nah, kalau kita ngomongin level tukang, mereka sudah bisa dan nguasain itu. Tapi begitu kita ngomongin level produsen, mereka nggak peduli itu. Ya. Why? Ya, teknik kayak gitu nggak bisa mass production. Ya. Nggak bisa mass production artinya nggak bisa jualan banyak-banyakan. Ya which is balik lagi ke tadi, rata-rata brand lokal pengennya mindset gue jualan ya Kang ya. Iya. Ya itu akhirnya apa ya Kang? Tapi gue pikir itu jadi ekosistem sih. Ketika Ekosistem. misal bicara soal marketnya memang nggak siap, gitu. Nggak siap. Produsennya Oke. juga otomatis mengikuti apa selera marketnya dong. Betul. Gitu. Nah sekarang ada beberapa orang-orang yang berjuang untuk mengeducate market supaya Betul. mereka bisa membeli produk minimal gimana caranya orang-orang suka dulu. Gitu. Betul. Karena poinnya di situ gitu. Ketika orang belum suka dengan apa yang dia atau misalnya capital dia belum sampai di situ, terus mereka belum juga ngapain sih gue beli harga 10 juta misalnya sepatu dengan sepatu kayak gini misal gitu kan. Dan ini dengan gue kayaknya nggak perlu seribet ini deh gitu. Yang penting sepatu keren Iya. dan orang-orang tahu udah cukup. Makanya ya udah yang common aja semuanya udah. Satu lagi Kang, mindsetnya. Banyak orang di Indonesia mindsetnya masih ngapain beli sepatu mahal-mahal, cuman buat diinjek. Ya, nah itu juga. Itu sedih sih ya Kang ya. Padahal, come on man, ini kalau teman-teman lihat something like this itu kalau teman-teman appreciate gitu artnya, ini tuh sesuatu yang spesial. Ya, spesial. Gitu ya. Tapi coba deh Kang yakinin gue nih, gue jujur masih belum ke-feelingan gitu buat beli sepatu dari kulit ceker ayam ini nih Kang. Ya karena bukan marketnya kayaknya. Karena lu ngerti sepatu sih ya. Iya. Karena lu ngerti sepatu. Jadi bukan ya apa ya. Jadi susah juga sih gue yakininnya karena lu udah tahu semuanya gitu dan Oke. dan ya akhirnya kayak seperti ini. Dan ya akhirnya kayak gini. Gue bukan ngejar orang-orang kayak gini gitu. Oke, siapa sih Kang? Akhirnya yang lu kejar tuh siapa sih Kang? Orang-orang yang mungkin mereka punya spend money lebih banyak, Oke. kan? Dan mereka nggak terlalu ngerti sepatu, yang penting keren tadi itu, Oke. gitu. Dan gue masuk di situ. Oke. Jadi gue coba kasih edukasinya tipis-tipis gitu. Dari mulai gue bikin. Lihat Kang, kita coba lihat ya. Boxnya juga nih kita lihat nih ya. Gue coba bikin bedah. box yang mungkin orang produk lokal nggak pakai kayak gini. Dengan harga 490.000, lu bakal dapetin produk kayak gini. 490.000 Kang. Iya, ini nih ada sepatunya. nih. Saya jujur paling mahal beli lokal udah di atas 1 lah ya, udah di atas 1. Boxnya juga nggak kayak gini, cuman box polos doang. Nah Kita angkat dikit nih Kang, kita angkat Oke. dikit nih Kang. Ini menarik nih. Ada quotes-nya di sini nih. Wih, Dan kita juga nggak hanya mikirin soal sepatunya, kita juga mikirin hal-hal lain gitu, yang orang-orang mungkin perlu tahu. Nah ini kita masukin edukasinya di sini nih Kang. coba kita ini ya. Ini kita ada authentic card dan lain-lain. zoomin lagi. Nanti mungkin kalau butuh lebih detail, kita bisa masukin lagi nih detailnya ya di sini ya. Kayak gini, ini tentang produknya. Ini produk artikel Joka misalnya. Artikel. Joka itu kita ambil dari bahasa Makassar yang artinya jalan-jalan. Gitu. Oh oke. Jadi semua produk kita ambil dari serapan bahasa yang ada di Indonesia gitu. Dari mulai Taviaro, Joka, Renjana, Balawan, Eka Jati. Itu mempunyai artinya masing-masing. Kita ngambil dari berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia. Oke, nah tapi kan kemarin kan collab sama KFC nih dan bahasanya juga nggak pakai bahasa lokal. Oh. Wah ini Kang, kenapa sih Kang? Kita coba menyesuaikan jadinya. Oke. Akhirnya dan boxnya juga, gue nggak bawa ya KFC. Nggak bawa ya? KFC itu boxnya bener-bener biasa banget gitu, seperti halnya produk-produk sepatu pada umumnya. Oke. Tapi kita ngangkat degradable materialsnya gitu, materials daur ulangnya. Oh oke. Pertama itu dari boxnya, sisi boxnya kita juga ngasih namanya tuh bibit bayam di dalamnya supaya orang-orang juga. Jadi sebenarnya cerita sedikit, gue kolaborasi sama KFC itu punya. Kita taruh dulu nih, biar kita fokus ya, kita bahas yang KFC. Nanti mungkin kita tampilin aja di sini ya, di insert ya. Jadi saat itu gue coba masuk di gak banyak opportunity yang bisa berkolaborasi dengan KFC. Oke. Dan akhirnya kita coba kasih sesuatu yang mungkin ketika masuk apa yang bisa kita kerjakan dengan mereka ya gitu. Bukan hal yang biasa dong gitu. Kita nggak mau hal yang biasa yang seperti halnya brand-brand lakukan. Kita ngejual kolaborasi, kita hanya ngejual produk gitu. Oke.
Dan akhirnya kita coba berpikir lebih dalam, lebih kita gali lagi story-nya seperti apa gitu. Dan akhirnya kita memilih Colonel Sanders gitu. Colonel Sanders sebagai main story-nya kita, main campaign-nya kita lah. Dengan effortnya dia hampir 1.005 rumah dia ketok untuk membeli resepnya dia gitu. Akhirnya di 1.005 rumah itu dia beli si resepnya gitu. Dan akhirnya ya bayangin 1.005 rumah tuh kita bertemu berapa orang? Iya, betul. Nah akhirnya kita kasih nama Hirka X KFC Naughty by Nature. Jadi cerita sedikit, Naughty by Nature itu site restoran KFC yang ada di Jakarta. Itu mereka jual semacam vegan food gitu. Tapi kita liatin ya di sini ya restorannya ya. Tetap ada ayamnya juga. Mereka berusaha untuk meyakinkan user atau orang-orang yang belum suka sama sayuran gitu, bahwa sayuran itu enak loh gitu. Dan akhirnya itu juga kita coba tarik di produknya. Dan nama produknya itu Thousand More. Itu yaitu semangatnya Colonel Sanders. Nah di part-partnya yang lain itu kita nggak hanya bicara soal produknya aja, kita juga kasih tote bag gitu supaya orang-orang nggak pakai plastik gitu. Ke arahnya situ. Dusnya kita pakai degradable materials gitu. Dan yang menarik lagi, kita sisipin 1 botol itu bibit bayam dan cara gimana supaya mereka bisa menanam bayam di rumahnya mereka. Ini dan beberapa cerita-cerita lain yang kita masukin di situ. Gitu. Jadi kita mencoba untuk masukin nyawa di sepatunya sih. Gitu. Dan itu personality. Ya maksudnya kalau bicara soal si Colonel Sanders atau KFC-nya, itu cerita tentang KFC-nya. Benar-benar lu pakai produk, nyawanya ada di dalam, bos. Gitu. Nyawa dan idealismenya masuk, walaupun Indonesianya nggak masuk ya Kang ya? Iya. Nah itu juga itu kembali itu jadi topik menarik nih. Itu salah satu artikel kita yang nggak pakai bahasa Indonesia. Semuanya. Kenapa sih Kang? Apakah orang Indonesia itu nggak suka gitu sama brand-brand yang berbau Indonesia gitu kan? Ya. Sampai kita harus pakai mendompleng nama bahasa asing gitu kan? Pertama itu kita berkolaborasi dengan brand Amerika sih ya? Gitu. Dengan brand Amerika internasional lah, internasional betul. gitu kan. Dan kemungkinan besar itu ada beberapa orang-orang luar yang bakal beli produknya kita. Itu poin pertama. I see. Nah, poin kedua adalah kita lepas dari idealis yang kita tanamkan di Hirka. Jadi Hirka itu punya cita-cita, kita pengen ya kalau misalnya ada orang luar pun mereka mencoba untuk mengerti bahasanya kita deh gitu. Lu beli produknya kita, ya udah lu juga harus tahu nih bahasa apa nih gitu kan. Lu harus belajar nih bahasanya nih gitu kan. Dengan bahasa yang baku lu bisa translate kok gitu. Dan ini sesuai dengan kamus gitu. Dan nggak susah gitu. Akhirnya idealis itu luntur di Thousand More ini gitu. Dan ya mau nggak mau itu juga jadi problematika di awalnya gitu. Di tim internal tuh ini gimana ya, kita komunikasi brandingnya kayak gimana gitu dan lain sebagainya. Tapi akhirnya gue coba mengalah karena realitanya adalah brand yang diterima oleh market adalah brand yang keren. Nah, brand yang keren itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Brand yang keren dengan harga 1 juta itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Itu sudah menjadi udah jadi common sense lah di dunia perbrandan tuh. Kebanyakan brand-brand yang harganya mahal pasti kayak gitu, mengadaptasinya kayak gitu. Kalau nggak headline-nya itu mereka full Inggris kayak gitu-gitu lah. Iya, kita lihat aja kalau nggak Inggris mungkin nama bahasa lain kali ya. Ya, sekarang kita lihat deh top sepatu kulit. Ya. Tekstur. Ya, teksturnya jelas dari bahasa Inggris ya. Sagara. Ya. Sagara Jepang deh ini. Nama Jepang soalnya. Apa lagi nih, Kang? Banyak sih. Banyak banget. Cuman ya memang itu jadi kembali ke cita-cita brandnya sendiri sih. Karena gue pikir di Hirka kita harus semua hal yang kita lakukan harus spesial deh. Gitu. Ya. Tapi nggak ikutan local pride, Kang? Ada apa ini? Kita coba ikut arusnya aja. Kita nggak masuk ke local pride, tapi kita menikmati aja, melihat aja dari jauh, zoom out aja. Oke, menarik nih local pride. Oh menarik. Oke, asik. Oh ya selamat. Kayak gitu aja.
Gimana pandangan Kang Nurman terhadap brand-brand yang pakai local pride nih, hashtag local pride? Pandangannya keren. Iya. Aduh, apa ya? Gimana ya bilangnya ya? Ya intinya gue nggak masuk ke situ bukan karena gue nggak mau ya, tapi nggak cocok aja sama Yerka. Oke. Iya, karena itu amannya Kang. Iya. Ada yang jawaban nggak aman ya dong? Enggak. Itu jawaban real. Tapi dari obrolan tadi aja, gue nangkep tuh kalau Hirka nggak pakai local pride udah bisa jualan. Apa jangan-jangan? Iya, enggak. Tapi ya gitulah. Ya, apa jangan-jangan brand yang pakai hashtag local pride itu nggak bisa jualan kalau nggak pakai local pride? Jawab dong di kolom komentar. Oke, nah next nih Kang, kita balik lagi sama sepatunya. Kalau boleh nih kita lihat ini, otak gue tuh dari tadi muter ya. Gue tetap masih belum ngeh kalau pakai ini. Tapi mungkin ya kalau yang dipakai sama Kang Nurman, artinya dia partially kombinasi ya dari kulit ceker ayam dengan kulit ini. Boleh ya kita angkat ya. Tuh. Nah ini sebagian pakai kulit sapi, sebagian pakai ceker ayam. Nah ini mungkin masih bisa diterima, tapi sejurus kemudian gitu gue inget kalau teman-teman ada yang mungkin pernah traveling di Jepang. Nah di Jepang itu style orangnya gila ya guys. Bener-bener gak ngotak, out of the box, out of this world. Ini mungkin nggak sih ini diterima sama market Jepang, Kang? Mungkin, tapi kita nggak bicara soal limbah ya. Gitu, kita nggak bicara soal ceker ayam juga, tapi kita bicara soal exotic leather. Ada nggak demand dari Jepang sebenarnya buatnya? Ada. Serius. Jadi kita udah masuk UK, US, terus Jepang juga. Kalau Asia itu Hong Kong, Singapura, Malaysia. Nggak pakai local pride, tembus Jepang, UK, US. Jangan dibawa lagi dong. Tapi kenyataan loh ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu teriak-teriak, silent aja, dan ternyata udah go internasional loh. Ya begitulah. Jadi kita coba main di 2020 kita udah coba main ke sana sih gitu. Bahkan di 2021 kita planningnya kita benar-benar fokus untuk advertising di sana di luar gitu. Dengan metode yang kita udah punya. I see. Ini otak orang sana sih mungkin nyampe loh sama estetikanya kulit ini teman-teman. Karena kalau kita lihat ini nggak dijelasin kulit apa. Sekilas memang kayak kulit reptil. Ada yang bilang juga seperti kulit ya ular, reptilnya mungkin bayangan orang-orang tuh ini reptil tapi reptil apa gitu ya. Biawak dan lain sebagainya. Kulit dinosaurus kan? Kulit dinosaurus ya? Ya. Perlu nggak kita masukin fun fact ya? Kalau fun fact teman-teman, ayam dan semua jenis-jenis burung yang lain mulai sekitar 2-3 tahun yang lalu itu oleh para peneliti disepakati bahwa mereka adalah bagian dari dinosaurus yang masih hidup. Jadi ini kulit dinosaurus ya Kak? Ya, kulit dinosaurus. Kulit dinosaurus sudah go internasional. Nah, jadi demand-nya juga ada berarti kan di Jepang gitu. Demand-nya ada. Jadi kenapa awalnya kita tertarik untuk masuk ke market luar. Jadi beberapa tahun ke belakang itu kita dapat exposure yang cukup lumayan besar dari media-media luar. Kayak misalnya New York Post, Business Insider, terus juga ada Reuters dan lain sebagainya. Sehingga mereka tahu tentang kita. Gitu. Dan akhirnya di situ juga cukup lumayan kaget admin kita. Gitu. Yang tiba-tiba semua biasanya pakai bahasa Indonesia ini pakai bahasa Inggris gitu. Sampai dia, saya nggak bisa nih pakai bahasa Inggris gimana. Akhirnya ya mau nggak mau gue yang coba jawab kan. Sendiri ya. Gue yang coba jawab. Ada yang beberapa yang mulai coba beli produknya kita. Ada yang mau sampai B2B bahkan mereka mau bikinin toko ke kita. Gitu. Bahkan ada yang mau masukin duit ke kita. Gitu. Jadi responnya cukup lumayan menarik di situ gitu. Ketika gini deh. Gua juga banyak diangkat oleh media-media di Indonesia. Tapi exposure-nya nggak sebesar itu. Tahu artinya apa dong? Iya, betul. Tahu artinya apa dong? Teman-teman terjemahin sendiri ya, ngerti ya maksudnya? Ngerti ya, gitu ya. Ya orang-orang di sana masih lihat kok koran gitu. Orang-orang di sana masih lihat loh platform digital yang berbasis berita gitu. Dan akhirnya kok bisa sehebat ini exposure-nya gitu. Gue juga nggak nyangka gitu. AG Plus, terus juga banyak. Indian Times dan lain sebagainya gitu. Itu tuh, apa ya? Ya
semenarik ini market luar gitu. Dan responnya tuh segila itu. Sampai 2 tahun ke belakang kalau nggak salah Vietnam mulai riset ceker ayam dibikin sepatu. Mereka juga denger ya? Mereka juga denger. Tapi belum sampai jualan kayak Hirka. Nah, ini jadi menarik nih. Bisnis modelnya seperti apa sih si Hirka ini? Kok bisa sampai akhirnya ditembus sama sudah nembus market internasional nih? Oke, jadi mungkin kita untuk bisnis modelnya bicara soal bisnis model ya kita membuat produk sebaik mungkin. Gitu. Seperti dengan kebutuhan market, sesuai dengan kebutuhan market. Terus kedua juga kita menggunakan ya kita bisnis to bisnis lebih B2B lah gitu. B2B, oke. Kita B2B, kita coba kejar beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Kita coba juga wholesale gitu. Kita coba wholesaler di luar gitu. Kita juga coba mereka ketika jadi gini, journey-nya tuh gini, journey customer-nya kita tuh mereka coba beli satu. Setelah mereka tahu produknya seperti apa, kualitasnya kayak gimana, mereka coba pakai. Mereka biasanya ini ada salah satu customerku di Singapura. Dia beli 10 nih. Dia beli 10, dia jual-jualin tuh. Habis dia tambah 20, volumenya makin besar gitu. Dan itu yang menurut gua kayak ada satu jadi gua ada salah satu teman dari Singapura gitu. Dia mau coba cipin di Hirka awalnya. Dia coba bawa kulitnya ke sana dan orang-orang sana bilang wah ini kok bisa gitu. Bikin kayak gini. Itu journey-nya awalnya dari user ya? User kemudian dia suka, jadi tanda kutip reseller ya? Betul, kebanyakannya kayak gitu ya, kebanyakannya gitu. Ada yang tiba-tiba beli banyak juga ada. Tapi kebanyakannya journey-nya kayak gitu. Ada pendekatan khusus. Secara natural mereka memang jaringan resellernya Hirka ini tumbuh sendiri gitu ya? Tumbuh sendiri. Iya, tumbuh sendiri. Dan kita nggak perlu kayak misalnya kan kalau di Indonesia nih kita memperbanyak reseller dengan cara mengeducate mereka, terus membantu mereka jualan. Betul. Kalau perlu iklan rekrut reseller kan. That's right. Betul. Gitu. Kalau yang kita lakukan ya kita hanya sesimpel ya udah lu suka produknya lu mau jualin ya silahkan. Itu kita nggak ada maintenance reseller dan lain sebagainya, itu nggak ada di kita gitu. Karena nggak tahu juga orang-orang luar butuh edukasi soal bisnis nggak sih? Gitu. Gimana caranya jualan? Iya bener sih. Gitu kan? Platform apa yang bisa dipakai, ya mungkin mereka punya caranya sendiri. Karena ya medan pertempurannya beda ya kan? Ya medannya beda. Nah ini jadi menarik nih kalau kita bahas dari study kita tahu nih bisnis modelnya, kemudian kita harus tahu juga projectionnya ke depan. What's next nih buat Hirka? Projectionnya dengan ada yang mau chip in dari luar gitu, ada orang-orang yang ngantri gitu mau jadi reseller dari luar. What's next? What next-nya mungkin kita coba tetap main di situ ya. Kita tetap B2B. Kita cari proyekan lah. Kita ngambil proyekan. Kita juga sambil mengeducate market dengan berapa produk baru kita yang bakal kita rilis gitu soon. Dan itu bisa mungkin memancing sedikit gairah. Karena gue pikir sekarang ada beberapa brand lokal juga yang mulai memperhatikan kualitas dan nggak terlalu mentingin harga ya gitu. Kayak misalnya kemarin ada teman kita sepatu lokal gitu, dia berani ngeluarin sepatu dengan harga 800.000, which is good. Which is good. Dan gue seneng banget. Gue juga apresiasi. Gue beli produknya, gue pakai juga gitu. Meskipun masih banyak hal yang harus diperbaiki, tapi ini keren. Maksudnya dia berani main di harga segitu gitu kan? Di luar zona nyamannya dia. Yang biasa dia. Dan produknya juga keluar jalur. Iya, beda banget Pak Kopi ya. Saya tahu nih kayaknya yang dimaksud nih brand apa ya. Kita spill jangan. jangan. Dan gue coba beberapa kali gitu. Dan ya feel good lah. Maksudnya ya enak gitu. Tapi ada beberapa komen-komen yang mungkin menjadi feedback ya. Karena itu ya sepatu itu cocok-cocok kan. Nggak bisa semua sepatu cocok di satu orang. Setuju nih Kang. Nah kalau gitu mungkin kita jadi pengen bedah lagi nih sedikit tentang produknya. Memang sepatu itu cocok-cocokan ya. Dan tadi juga Kang Nurman saya lihat ada ngomongin tentang quality. Nah menurut Kang Nurman sendiri nih bukan produk deh, kita lihat bisnisnya aja. Menurut Kang Nurman, coba deh kalau dinilai brandnya dan bisnisnya Kang Nurman ini, Hirka ini sendiri gimana sih positif negatifnya? Kalau bicara soal bisnisnya, kita bicara soal aspek bisnis dulu. Dari bisnisnya mungkin gue udah cukup lumayan puas gitu, karena kita bisa bertahan di industri dari 2015 sampai saat ini.
Dan itu pencapaian buat kita juga gitu. Mungkin kita pengen 10 tahun ke depan masih bisa sustain gitu. Tapi di 5 tahun terakhir ini itu cukup lumayan challenging buat kita. Dan itu jadi mungkin kebanggaan sendiri, achievement sendiri buat gua gitu. Dan kelemahannya mungkin yaitu kita harus edukasi market luar biasa. Kita harus benahi lagi kualitas dari produknya gitu, kualitas produknya kita harus pikirin juga bicara soal konstruksi sepatunya, shape-nya, terus juga dari mulai pattern-nya gitu kan. Oke. Dan banyak hal bicara soal development produknya gitu. Karena selama ini kita hanya bicara soal market gitu. Karena kita nggak bisa se-ekstrim, kita punya idealis di barangnya, ya di produknya. Dan kita juga punya idealis di marketnya. Istilahnya orientasinya produk lah gitu. Karena kalau bicara soal orientasinya produk, ya kita udah punya material yang berbeda gitu. Kita nggak perlu merubah banyak struktural di produknya. Karena itu PR-nya lebih banyak lagi buat kita. Kalau misalnya orang-orang udah nyampe di kulitnya nih, edukasi soal ketahanannya seperti apa, terus juga gaya geseknya kayak gimana, terus juga ini kalau kena hujan seperti apa, maintenance-nya seperti apa. Ya gue berani chip in di konstruksinya, benerin kualitas produknya. Lebih better dari ini, Ini ya mungkin ini hanya bukan sebenarnya yang gue inginkan, tapi karena market seperti ini ya akhirnya gue kejar efisien juga gitu. Dan akhirnya muncullah sepatu ini. Udah puas belum menikah sama produknya? Belum lah. Kalau bicara soal pribadi, gue nggak puas dan nggak bakalan puas bicara soal Hirka. Banyak hal yang belum gue kerjakan di Hirka, banyak hal yang gue belum coba di Hirka, dan banyak hal yang orang-orang belum tahu di Hirka. Apa sih yang pengen diubah? Yang pengen diubah mungkin ya pertama dari guanya sendiri ya, gitu. Seberapa mau fight sih dengan apa yang gue lakukan di sini. Hirka tuh anak pertama, nggak anak pertama sih, ya anak pertama yang berhasil tumbuh dan bisa ngasih makan buat saya lah gitu. Dan Hirka tuh jadi cita-cita besar dan idealis gue terhadap apa yang gue kerjakan selama ini gitu. Gue tuh nggak ada background businessman, keluarga gue nggak ada yang coba untuk bisnis juga gitu, dan suatu dobrakan dan kaget juga semua keluarga besar gue ngelihat gue coba bergulat di dunia bisnis gitu. Dan akhirnya itu yang sekarang gue nikmatin sih gitu. Dan puasnya ya tentu tidak puas gitu, dan sampai kapanpun mungkin nggak akan puas di Hirka. Bakal yang banyak yang dikerjain lagi sih di Hirka, entah itu dari bicara soal development produk, bicara soal pola marketingnya, dan bicara soal market lagi. Nah, sambil makan nih, saya tuh selalu penasaran nih, karena ini produk sudah ada usernya, udah ada pecintanya. Ada story dari user nggak yang bisa dibagiin? Dan saya juga penasaran, jujur, tahan berapa lama sih produknya? Gimana sih umur produknya sendiri? Jadi ada beberapa usernya kita yang udah pakai 3 tahun yang lalu. 3 tahun? 4 tahun yang lalu gitu. Dari awal Hirka muncul jualan. Menjual produk. Menjual produk gitu. Dan mereka sampai melakukan semua, kayak misalnya dia coba untuk, Mas ini gue udah pakai Hirka 3 tahun loh gitu kan. Ini apa yang bisa gue lakukan lagi di Hirka gitu. Gue pengen coba rubah ininya dong. Gue pengen ininya di retouch lagi dong. Jadi gue kasih services itu ke user. Mungkin kita bisa berkolaborasi nantinya. Berarti service dan rekondisi juga bisa sebenarnya balik lagi sama Hirkanya ya? Bisa. Jadi sebenarnya kita kasih fitur untuk maintenance gitu. Kita kasih fitur maintenance. Service yang kita lakukan adalah lu mau ganti perbaikan apapun for free gitu, kita nggak ngambil margin. Itu hanya ongkos tukang dan ongkos materials yang lu pakai aja gitu. Understandable. Dan kita juga coba untuk ngasih garansi ke mereka untuk yang formal itu benar-benar ya lu mau pakai berapa lama pun ya silahkan lah gitu, dan lu mau repair berapa kali pun ya silahkan gitu. Dan itu yang kita kasih ke garansi ke user. Saya penasaran nih Kang, ini coloring kayak gini mungkin fade nggak? Mungkin berubah nggak? Jadi bicara soal ceker ayam, ini kita ada 3 karakter yang kita munculin di Hirka.
di ceker ayam ini, dan nggak bisa kita tebak gitu. Oke, menarik nih. Karena itu terjadi karena pola tailoring yang metode tailoring yang kita coba pakai gitu. Kita menggabungkan dua metode, dan akhirnya ceker ayam ini pertama itu bisa glossy banget, lebih glossy ya? dari ini. Ada nggak kan ini Kang? Kalau yang glossy-nya banget. Oke, ini ya. Boleh di ini ya ke kamera ya Kang ya. Ini dompet saya yang sering saya pakai. Itu ini glossy. Ini yang tingkat paling glossy-nya ya. Ini belum glossy banget karena glossy saya banget? sempat lepas. Saya sempat nggak pakai. Saya pakai lagi ini. Oke, menarik. Gitu. Kemarin tuh gua sampai 2 tahun tuh pakai ini. Gua pakai 2 tahun gitu, dan ini glossy banget. Gua simpan karena istri gua ngasih dompet baru ke gua, dan mau nggak mau gua pakai. Ya harus gua pakai. Harus gua pakai. Mengerti kan? Harus gua pakai. Understandable. Akhirnya ini disimpan, dan gua coba pakai yang istri gua, dan akhirnya kemarin ada kebutuhan lain, gua pakai yang ini. Alasan gue pakai yang ini lagi gitu. Iya, dompet sentimental ya. Ya, masalah. Tapi bisa sampai segitu ya glossy-nya ya. Kaget loh, jujur kaget. Dan ada juga yang benar-benar kayak fading gitu. Warnanya kan hitam tuh. Nah. Ini yang kan gue pakai nih. hitam. Nah, hitamnya kayak gini kan. Ya, ini hitam nih ya. Kayaknya hitamnya beda. Ini juga enggak sih, ini enggak hitam banget nih. Ini shading-nya Ini hitamnya bisa dilihat beda nih. beda, bener. Gak apa-apa Kang. Sama ini juga beda loh, sama yang di sininya loh. Beda kan? Kalau di kamera mungkin teman-teman nggak lihat, tapi kita sih di studio lihat ya perbedaannya. Ada beberapa tingkat hitam yang berbeda-beda. Yang di sepatu justru paling terang ya Kang ya. Betul. Paling terang, kemudian makin hitam lagi. Betul. Kok bisa nih Kang? Karena itu kita coba kasih 2 metode kan yang berbeda sehingga menghasilkan yang nggak bisa kita kira juga. Yang nggak bisa dan itu tuh ada 3 tahap tadi kan. Iya. Ketika lu merawat produknya lu itu bakal seperti ini gitu, bakal glossy gitu karena lu sering maintain gitu, lu sering rawat dan lain sebagainya. Ketika lu cuman dipakai sehari atau momentum doang, itu biasanya itu jadi nge-fade gitu, jadi doff warnanya. Oh, jadi ngedoff. Jadi doff, nggak ada glossy-nya sama sekali, itu jadi benar-benar doff. Berarti sedikit berbeda dengan Aduh, gua nggak bawa nih yang doff-nya. sedikit berbeda dengan kulit sapi berarti Kang ya? Betul. Sedikit berbeda ya? Sedikit berbeda. Nah, Dan perawatannya lebih susah nggak nih? Oh enggak, sama aja dong. Cara perawatannya sama. Sama banget. Cuman ini kalau kena ini jangan Conditioner, layer balsam oke nggak pakai ini? Oke. Ini gue coba kasih sedikit sentuhan air. Oke, kita demonstrasiin nih. Coba kasih sedikit sentuhan air di kulitnya. Aduh, saya nggak bawa ini ya, shining kit ya. Ya harus coba sih. Harusnya bawa ya. Padahal udah nyiapin tadi. Ini tuh warnanya bakal berubah. Oke. Ini berarti menyerap kelembaban juga dia ya, Mas? Betul. Ini tuh warnanya bakal berubah. Oke. Dan ketika sering kena air ataupun cahaya matahari, itu mereka bakal berubah. Nanti kering balik lagi. Kering balik lagi, tapi ada sedikit perubahan. Gitu. Oh, jadi oke. Nah, kalau biasanya nih di kulit sapi, teman-teman, atau kulit domba, itu mereka juga nyerap kelembaban, warnanya akan menggelap, tapi kemudian kering balik. Dan lagi ini ke warna awal. kering ada perubahan ya? Ada perubahan. Oke, Ada perubahan. bedanya di situ ternyata ya. Perubahan cuman nggak signifikan perubahannya. Ketika itu lu maintain itu, karena kan kalau misalnya kita pakai balsam, Oke. itu juga sama kan? Iya, betul. Sama kan fungsinya untuk melembabkan kulit. Betul. Dan itu pasti berubah Oke. warnanya. Let's say nih, saya iseng, saya nggak apa-apain, cuman kasih Saphir Renovator misalnya. Terus-terusan aja kayak gitu. Pasti berubah jadi gelap dong ujung-ujungnya. Yes. Oke, ini eksperimen yang menarik nih. Dan artinya ini mungkin cocok ya sama orang-orang yang suka eksperimen sama kulit gitu ya? Betul. Oke, jadi menarik. Coloring. Jadi sebetulnya ada beberapa user kita yang juga, ini kita kasih template kayak misalnya haircut tuh polosan nih.
warna kulitnya tuh ada yang warna tan, itu kita kasih polosan gitu. Kita Oh, oke. Yang polos belum di paint Iya, gitu ya. belum diapa-apain, bener-bener nggak di finishing dan nggak, bukan dalam artian nggak dihilangin semua kayak lem dan lain sebagainya, nggak. Tapi benar-benar literally nggak di finishing aja, nggak kita finishing gitu. Kita biasanya finishing tuh kayak kasih balsam dan lain sebagainya lah, supaya sepatunya lebih fresh ketika sampai ke user gitu. Oke. Tapi mereka dia minta ke gue untuk gak usah diapa-apain ya sepatunya. Nggak usah Nah diapa-apain. akhirnya gue kaget ketika dia ngirimin foto kan ke gue. Boleh di fitur nggak nih? Kalau ada dokumentasinya. Waduh, udah lama banget, Wah, sayang banget Udah lama nih. banget. Udah lama banget. Jadi 2020, itu 2020 lagi rame-ramenya tuh. Oke. 2020 lagi rame-ramenya tuh. Dia kasih tuh, dia udah apa ya? Udah bikin karyanya sendiri. Jadi gua kasih kanvas kosong, dia gambar sendiri. Digambar? Enggak digambar, tapi di kayak lu tahu bikin fading depannya patina, bikin Yes. patina kayak gitu. Terus juga dia bikin dia suka kayak gitu lah, gitu. Oke. Dan dia bilang, "Mas, ini lu coba ini aja, apa namanya? Lu coba donasiin aja." Oh, oke. Gue kaget kan, lu beli sepatu ini kan nggak murah, Bos, gitu kan. Ya harganya 1,5 juta yang ini. Iya. Ya kalau mungkin menurut gua nggak murah lah untuk Nggak murah. ukuran Indonesia gitu Betul, kan. setuju. Dan dia mau lelang lagi. Jadi saat itu kita lagi ada program lelang untuk apa ya? Gue lupa lah. Ada satu campaign gitu. Kita coba. Itu padahal programnya kita. Itu program yang kita punya untuk gue coba kasih esensi yang beda lelang gitu. Esensi yang beda lelang dan akhirnya dia mau ikutan gitu. Padahal itu programnya kita yang punya produk, user nggak perlu ikut gitu. Tapi user yang mau ikut, ya udah nggak apa-apa, gue lu nggak usah ngasih duit gue deh. Gitu. Kalau lu mau jual aja gitu. Dan itu Menarik, kan buat ya. semua hasilnya itu buat didonasikan. Penasaran banget loh pengen lihat patinanya karena kalau saya perhatiin ini udah ada yang secara bahannya patina sendiri nih Kang. Ini memang hasil dari bikinan kita. Bikinan kalau ini. Oh, bikinan. Kalau ini bikinan. Oh, Ini bikinan. karena Oke. kan produk display ya. Kalau produk display kita gimana caranya untuk menarik. Jadi spotlight. Nah, ini tuh biasa produk spotlightnya kita yang kita bawa ke event-event offline. Oke. Supaya orang-orang tertarik. Ya, yang beli mah pasti nggak akan beli ini. Iya. Orang-orang pasti nggak beli ini. Pasti ke situ ya. Pasti ke sini. Kalau nggak ke Yang Tatiaro, tadi ya? yang reguler. Ya, reguler ya. Gitu. Tapi orang-orang spotlightnya pasti sini. Wah, itu kok banyak warnanya apa nih gitu kan. Kok cuman kecil-kecil gitu. Iya. Tapi ya karakternya memang guys ini sambil ngopi aja kan, sambil ngeteh. Nah, ini karakter kulitnya memang udah unik nih teman-teman ya. Hasil penyamakannya aja sudah ada natural patinanya ya. Ya. Ini jadi cakep sih memang buat orang-orang yang pengen artsy ya, agak artsy. Jujur sih kalau saya sendiri masih prefer pakai kulit sapi dipatinain sendiri gitu sama Ya. saya. Nah, tapi bisa nggak nih Kang coba yakinin saya untuk beli ini nih Kang? Susah nih karena udah ngerti sepatu, Bos. Ngerti sepatu, Bos. Gue udah susah untuk meyakinkannya apa ya? Ya. Harus ada klik momennya sendiri ya kayaknya. Intinya gini sih. Lu boleh beli banyak produk dari brand-brand terkenal. Oke. Dan menggunakan material unggulan yang ada di dunia ini gitu. Tapi lu nggak akan bisa punya ceker ayam. Mantap. Nah, Itu aja sih. Gue selalu meyakinkan kayak gitu. Lu nggak akan punya kayak misalnya ada case kayak gini. Ada salah satu user atau customer kita, dia pertama beli produk kita dan dia tuh, gue tahu gayanya dia tuh bukan usernya kita. Bukan usernya kita karena dia benar-benar pakai semua yang ada di badannya dia tuh produk-produk mahal lah gitu. Produk-produk mahal yang mungkin gue juga nggak mau beli gitu. Ataupun nggak bisa beli. Ataupun gue nggak bisa beli gitu. Dan ketika gue kaget ketika dia mau beli produknya kita, dan akhirnya dia menjadi loyal customer kita yang mungkin sebulannya itu bisa beli 20 pair, 30 pair gitu, dan itu untuk gift. Dan gue tanya kan, gue coba iseng tanya, kok ini lu coba beli ke kita banyak banget buat apa? Gue coba gift man, ini buat gift gitu kan, buat kasih ke klien-klien gue gitu, karena ya mungkin mereka bisa beli brand-brand besar gitu yang harganya mungkin 10-20 juta untuk beli satu sepatu gitu, tapi mereka nggak akan bisa dapetin Hirka itu dengan material yang lo punya itu poinnya. dengan segala keunikannya Hirka, apa sih harapan Hirka ke depannya untuk industri sepatu di Indonesia? Harapannya ya tentunya gue pengen marketnya bertumbuh
industrinya tetap ada dan berjalan. Seperti hal yang kita ketahui ya, industri di Bandung sendiri itu udah mulai bergeser. Yang orang tuh dulu home industry banyak yang produksi atau mereka produsen formal shoes atau dress shoes. Tapi ya akhir-akhir ini mereka malah masuknya ke sneakers gitu. Mungkin ya market juga dan kebanyakan tukang juga sekarang kayak gitu. Terus juga mungkin regenerasi. Regenerasi ya. Ini yang bakal susah untuk di masa yang akan datang. Orang-orang yang mau bikin sepatu itu bakalan susah gitu karena gue tanya kan, ada beberapa timnya Hirka, tim produksinya Hirka, itu bilang anak gue udah nggak mau bikin sepatu. Karena bikin sepatu susah. Ya. Betul sekali. Bahkan ada yang sampai orang-orang sepatu sekarang udahlah nggak usah benda-benda gitu, atau nggak usah Goodyear. Tuh kita bisa cementing dengan bisa menghasilkan banyak sepatu dan kita bisa dapat profit yang lebih besar gitu. Nah ya harapan gue memperbaiki industri yang bukan separah itu sih, tapi lebih ya mungkin kembali ke masa jayanya lah gitu. Indonesia tuh dulu bicara soal kualitas ya, kalau misalnya kita mass production kita kalah besar dari negara-negara yang lain lah. Dari bicara soal source lalu juga tenaga kerja itu jauh kalah. Gue berani jamin 100% bahwa Indonesia nggak akan menang kalau bicara soal quantity. Tapi bicara soal story, Indonesia tuh culture-nya tuh banyak, budaya yang ada di Indonesia tuh banyak banget yang bisa diserap gitu. Dan kenapa nggak kita unggulin di situ gitu. Bahkan bicara soal yang lebih mendalam lagi, bicara soal behavior-nya, market atau pola kehidupan di Indonesia, ya apa ya, bisa dikembangin. Sangat-sangat bisa dikembangkan gitu. Jangan berpikiran bahwa ya kapitalisasi mungkin bagus untuk kita ya gitu. Kita gue bisa dapat duit sebanyak-banyaknya dan gue bisa menghidupi banyak orang gitu. Oke. Tapi ya akhirnya kita nggak punya identitas, krisis identitas bos. Dan ya gue pengen di industri sepatu ya terus berkembang lah dengan marketnya, entah itu marketnya produsennya gitu. Dan menumbuhkan ekosistem baru di situ. Menarik nih. Teman-teman, ini dia Hirka. Dari kesederhanaan sebuah material yang bisa dikatakan limbah, menembus pasar internasional. Dan dari Hirka juga kita belajar tidak perlu ikut-ikut para kapitalis untuk bisa menang. Kadang-kala kemenangan kecil itu bisa jauh terasa lebih manis daripada kemenangan besar yang semu. Itu tadi Hirka dan Kang Nurman sebagai foundernya teman makan kita hari ini. Yuk Kang, kita lanjut lagi habisin makanan kita. Dan itu tadi teman-teman segmen kita hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari obrolan kita di pagi, siang, sore, atau malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi segmen selanjutnya.